setiap beban, tanggalkan setiap kekhawatiran, tanggalkan setiap ketakutan. Karena Tuhan berjanji bahwa setiap kita yang datang ke hadapannya, Dia akan memberikan kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus, kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Amin. Sama-sama kita puji Tuhan kita. Ajarku berdiam, dekati hatimu. Di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu, yes Lord. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Biar setiap daripada kami mengalami kasih-Mu Tuhan, mengalami kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Ajarku berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, ku temukan cintamu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku adalah untuk segenap hatiku akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kasih-Mu, kebaikan-Mu sungguh nyata
Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Percaya, percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Di dalam Tuhan ada pengharapan. Janji Tuhan adalah kebenaran. Amin. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan, dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan, kemuliaan ke kemuliaan. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi siapa? Amin. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai sekali lagi. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sentiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan, kemuliaan selamanya. Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. 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 Kita akan menyaksikan baptisan pagi hari ini. Ayo saudara, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Yang lebih meriah saudara. Haleluya, karena satu diselamatkan, seluruh isi surga bersuka cita. Amin saudara. Saudara, bulan lalu kan kita mengajarkan garam dan terang ya. Ini salah satu dari Kersel, anak muda ini dari Rika. Dia menemani temannya, dia telah menjadi garam dan terang, sehingga temannya hari ini mau memberikan dirinya dibaptis. Let's welcome Thea Delesia. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya ini adalah satu tindakan iman bagi Thea, sehingga dia
percaya bahwa Tuhan Yesus akan senantiasa membawa dia hidup penuh dengan kemenangan. Amin saudara. Mari saudara bantu saya, bentangkan tangan saudara. Yuk kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena firman-Mu selalu iya dan amin. Hari ini Tuhan, kami percaya bukan hari yang kebetulan, hari yang Kau sudah tetapkan untuk Thea Delicia memberikan dirinya sepenuhnya kepadamu Tuhan, jiwa, tubuh, dan rohnya, untuk senantiasa berjalan sesuai dengan rancangan dan rencana-Mu. Dan kami percaya baptisan ini akan membawa sinar terang bagi hidupnya. Sesuai dengan pengakuan iman dari Thea Delicia, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Thea, engkau telah menerima keselamatan yang kekal melalui iman di dalam dia, Yesus Kristus. Saya sebagai hamba Tuhan membaptis engkau Thea Delicia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Dengan mengambil persamaan dalam kematiannya, saat ini engkau menguburkan hidupmu yang lama dalam baptisan dan bangkit bersama-sama dengan dia, menerima hidup yang baru mulai hari ini hingga Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Satu orang diselamatkan, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai amin. Saudaraku, saudara yang terkasih dalam Kristus, akhir-akhir ini mungkin ada di antara kita yang mulai meragukan kuasa Tuhan. Mungkin ada juga yang mengatakan, Tuhan, aku sudah capek Tuhan, aku sudah berdoa dan tidak kunjung ada jawaban doa dari Tuhan. Mungkin ada yang mengatakan, sudahlah, saya sudah tidak mau lagi fokus akan masalah saya, karena saya sudah lelah. Tapi ketahuilah saudara-saudaraku, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang besar, amin. Dia sanggup untuk memenuhi apa yang menjadi janji-janjinya. Janjinya di dalam firman Tuhan adalah iya dan amin. Dia tidak pernah tidak menjawab doa. Selalu ada jawaban di dalam doa-doa kita, amin. Karena janji Tuhan selalu iya dan amin. Dan dia ingin melakukan bagi kita semua. Bagi yang sakit, Tuhan mau menyembuhkan engkau. Bagi yang punya masalah, Tuhan mau memulihkan engkau. Saat ini, mari melalui lagu ini kita deklarasikan sekali lagi iman kita di dalam Tuhan. Amin. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
Tak ada yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin. Mari saudaraku, mujizat masih ada sampai saat ini, detik ini. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Tuhan Yesus berkata, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang angkat tanganmu dan katakan, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Aku percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan aku. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Amin, sekali lagi katakan, Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya, imani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan ingin menyembuhkan kau, Tuhan ingin kau dipulihkan, engkau Tuhan ingin kau dilepaskan dari masalahmu. Ku menyangkat dan dipulihkannya. Oh, bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Kami percaya, kami percaya Tuhan, kami percaya mujizat-Mu masih ada. Oh Tuhan, oh Tuhan,
bekerja, sempurnakan karyamu. Engkau hadir saat ku menyembahmu, kau berkuasa aku mengubahmu. Kau bekerja, sempurnakan karyamu. Engkau hadir saat ku menyembahmu, kau bertata atas pujian umatmu. Kau bekerja, sempurnakan karyamu. One more time, engkau hadir saat pujian umatmu, saat pujian umatmu. Kau bekerja, sempurnakan karyamu. Yahweh, Kau Allah yang kudus, Jireh, Allah menyediakan, Rafa, Allah menyembuhkan, Kau hadir di sini. Yahweh, Kau hadir di sini, Jireh, Allah menyediakan, Rafa, Allah menyembuhkan, one more time di sini. Yahweh, Kau Allah yang kudus, Jireh, Allah menyediakan, Rafa, Allah menyembuhkan, Kau hadir di sini. Yahweh, Kau Allah yang kudus, Jireh, Allah menyediakan, Rafa, Allah menyembuhkan, Kau hadir di sini. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Terus naikkan pujian buat Allah kita nyatakan, ya Yahweh, Allah yang menyediakan, Allah yang menyembuhkan, Allah yang hadir, Allah yang membuka jalan, Allah yang berjalan bersama kita, Allah yang membawa damai sejahtera buat kita. Haleluya, haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Sekali lagi nyatakan, Yahweh, Yahweh. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di Kau hadir di sini saat kami menyembahmu, saat kami meninggikan Engkau Tuhan. Bertata di atas pujian umatmu pagi ini Tuhan. Yahweh, Syarabatakarabashi. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, Kau hadir di sini. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Berikan sorak buat Allah kita. Thank you Lord, thank you Jesus. Allah yang bekerja di tengah-tengah kami pagi ini Tuhan. Allah yang besar, Allah Immanuel, Adonai, El Shaddai. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Haleluya. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapak Saudara. Ada sukacita tempat ini. Yes. Kita percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. 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 Saya persilakan Bapak Saudara untuk duduk kembali. Ya, kita percaya saat ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan tubuh, dengan perkataan, dengan nyanyian. Pada saat ini saya mau bagikan satu ayat, di mana ayat ini Rasul Paulus berbicara kepada umat di jemaatnya di Filipi. Dia bisa katakan di dalam Filipi 4 ayat 19, Rasul Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Kita percaya perkataan ini bukan perkataan yang sembarangan kalau dia bisa mengatakan ini. Amin.
Dan kalau kita lihat di ayat 13-nya nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di pasal yang keempat ini, di ayat 13-nya dia bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Jadi kalau dia bilang begitu berarti dia pernah mengalami sesuatu yang gak enak, amin. Dia mengalami kesukaran, kita tahu cerita Rasul Paulus ya. Banyak hal yang mungkin kalau kita lihat banyak yang gak enaknya, tapi dia tetap memiliki iman yang benar di dalam Tuhan gitu. Tetap setia di dalam Tuhan. Dan waktu dia ada di Filipi ini, dia mengajarkan juga sesuatu yang mungkin saat ini akan kita lakukan, yaitu membawa persembahan. Dan bukan suatu kebetulan dia bisa bilang ini kepada umatnya gitu. Di ayat 19 ini kan tadi dia bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Ayat ini dinyatakan setelah saya percaya apa yang dia sampaikan ini ada sesuatu yang dilakukan sebelumnya gitu. Dan dilakukan sebagai berkali-kali, bukan rutinitas, tapi ya kayak kita aja setiap minggu kita kan ada persembahan ya, membawa persembahan. Dan ini diajarkan kepada jemaatnya di Filipi gitu. Kalau dia bisa bilang di ayat 18 itu, dia mengajarkan untuk membawa persembahan yang harum. Apa sih persembahan yang harum? Persembahan yang harum kan saat kita melakukan action kita ya, kita bawa persembahan kita. Nah bagaimana persembahan itu bisa menjadi harum? Saat persembahan yang kita bawa itu menjadi korban di hadapan Tuhan. Jadi ada hal yang berbeda gitu. Ada kita bisa bawa persembahan sebagai rutinitas, ya udah habis nyanyi pasti persembahan, kasih kolekte. Ya jadi hanya akan jadi persembahan, tidak akan menjadi persembahan yang harum. Tapi waktu kita sadar, kita menyadari bahwa biar ini persembahan ini yang kita bawa ini, persembahan persepuluhan, membawa persembahan korban syukur, apapun yang kita bawa ini, kita bawa dengan hati yang sukacita, penuh ucapan syukur, tidak ada paksaan, dan saya percaya Tuhan akan memberkati kita, akan menjadi persembahan yang harum, karena hal itu menjadi korban di hadapan Tuhan. Dan pada saat itu kita bisa berkata bahwa Allahku akan mencukupi segala keperluanku di dalam kemuliaannya. Amin. Amin. Mari saat ini kita persiapkan hati kita membawa yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak pagi ini Tuhan, kami bisa belajar dari jemaat-Mu di Filipi, dan kami percaya Tuhan saat ini kami pun mau belajar yang sama Tuhan. Saat kami membawa persembahan kami Tuhan, kami bawa sebagai korban, sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu, sehingga menjadi korban yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya Kau Allah yang memberkati umat-Mu Tuhan. Saat kami memberi, saat kami membawa persembahan perpuluhan kami, membawa persembahan ucapan syukur kami percaya Tuhan, saat kami memberi, kami bisa berkata, Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, kami memiliki Allah yang baik, Allah yang setia, dan akan terus menyertai kami sepanjang hidup kami. Di dalam nama Yesus kami siap memberi. Amin. Amin. Silakan selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Persembahan Bapak Ibu Saudara bisa dibawa ke depan atau maupun melalui online, melalui teks atau Zelle, ataupun bisa mail cek ke alamat gereja kita. Terima kasih. Dan saat ini kami mau menyambut on behalf of Senior Pastor Paul dan Pastor Joyce dan segenap dari Pastoral Team, kami mau menyambut Bapak Saudara-saudari yang baru pertama kali atau kedua kali hadir tempat ini. Kalau tidak keberatan bisa mengangkat tangannya. Ya, ada di sini, bisa berikan tepuk tangan, bisa berikan salam. Haleluya. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari belum bergereja, tetap kami mau mengundang untuk datang kebaktian setiap minggunya. Dan juga untuk saudara-saudari, Bapak Ibu Saudara yang beribadah online, kami rindu suatu saat nanti Bapak Ibu Saudara-saudari semua bisa bergabung bersama kami di tempat ini. Haleluya. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan Daughter Nights dari Cidewi Tan. Saya persilakan.
Amin, amin. Siapa excited buat tanggal 31 Mei? Yes. Ayo dong, lebih kencang lagi. Siapa excited buat 31 Mei? Yes. Saudara, semalam itu mestinya ada kemungkinan saya nggak bisa hadir di sini. Karena kita punya pesawat itu di delay. Tapi kita berdoa, beberapa teman juga berdoa. Tuhan, mau nyampe di sini untuk menyampaikan satu berita sukacita. Karena tanggal 31 Mei kita akan rame-rame datang di sini. Dalam maksud kita itu para wanita, mama-mama, grandma, yang muda, yang di atas umur 16 tahun. Diundang untuk datang di acara Daughters Night. Di Walnut Campus jam 7 malam sampai 9.30 malam. Acaranya ini apa? Ada worship dan ada apa lagi? Anda datang sendiri pasti Anda nanti pulang bisa cerita. Yang excited, yang seru, yang Tuhan sedang lakukan di tengah-tengah kita di tempat ini. Karena Daughters ini bukan sekedar event, tetapi satu movement. Buat para wanita di tempat ini, untuk Tuhan persiapkan, Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai dahsyat untuk kemuliaan nama Tuhan. So semua para wanita di rumah Tuhan ini siap untuk datang, untuk diperlengkapi, untuk dipakai. Amin. Amin. Ya, and saya minta tolong ya, kita atas nama para panitia Daughters, minta tolong bapak-bapak, itu kan jam tidur anak ya, sama jam makan. Mama-mamanya jangan ditelepon. Ini makan gimana? Ini anak gak mau tidur. Dipikir orang sendiri caranya gimana ya. Istri-istrinya didukung. Mama-mamanya didukung. Untuk mereka datang, diperlengkapi. Anda pasti akan melihat. Suami-suami pasti nanti akan kasih kesaksian. Istriku berubah. Istriku luar biasa. Istriku dahsyat. Amin. Siap. Jangan lupa ya. 31 Mei. Di Walnut Campus jam 7 sampai 9.30 malam. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Amin Bapak Ibu Saudara, untuk ibu-ibunya bisa didukung, untuk para wanita bisa didukung, amin. Kita percaya bukan hanya memberi dampak buat kaum wanita, tapi juga saat pulang buat keluarga, buat para kaum lelaki, amin. Amin. Oke, saat ini kita akan menyaksikan beberapa video announcement, dan setelah itu khotbah hari ini akan disampaikan oleh Pastor Dion. Amin. Dan setelah video announcement berikut ini kita akan mendengarkan juga Sunday Salt and Light dari Pastor Dion. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hello City Blessing, welcome to church, welcome to Sunday. We are so glad you are here with us. My name is Garrett and I'm here with your Sunday announcements. Now first we want to emphasize our Life Talk event for this year coming up in June. Life Talk with Brad Dacus will be on June 22nd from 9 a.m. to 12 p.m. What is Life Talk? It's a seminar or event where we invite guest speakers to talk about a faith-specific topic that translates directly to our everyday life. Now this particular one in June, led by Brad Dacus, is about how to navigate your faith at work, school, and church through the legal lens. Hope to see all of you there. Now, speaking of June, we are at the end of the school year and we want to congratulate all of you who are graduating, all of you who are class 2024. You've made it, you did it, and we are truly praying for your next journey and chapter in life. Now, if you're graduating or graduated this past week, please let your carousel leaders know or campus leaders know. For those of you who are in youth ministry, O2 Generation, please let Daniel Tendarki know and update him. And next, we want to give an update on our training center. Our crews have made tremendous progress on making up time from all the rains this past winter. And this past week, we installed supports and concrete footings for our steel columns and beams. So plan on seeing pieces of the first floor structural system next Sunday as it rises out of the ground. We are so excited, and we also poured another level on the elevator shaft and the last of our retaining wall footings. Now this is good news because we should be able to install our new electrical transformer near the end of July, which is right when we need those ACs cranking up on Sunday mornings for the summer. Now things are really starting to speed up, so Rich will be back next week with some exciting updates and important announcements. So make sure, let's continue to pray and intercede for our training center, and check out the virtual tour by visiting our LA City Blessing channel on YouTube.
And next, speaking of construction, we want to emphasize that your safety is important to us here at City Blessing. Please be alert as you cross Miracle Hill and be on the sidewalk as you walk up the hill. Now for parking lot A, please note that it is now a one-way traffic. You enter on the north side and then exit on the south side. And last but not least, please take time to look left and right when you're exiting Miracle Hill to Amar Road. There has been an increase of people running their red lights on this particular traffic light. So stay safe and thank you for listening. That is all for this week's Sunday announcement. God bless you all and have an awesome, awesome Sunday. Selamat pagi. Selamat pagi, puji Tuhan, amin. Wow, saudara, you guys look great. Wow, luar biasa. Indonesian service hampir penuh, saudara-saudara, puji Tuhan. Amin. Sebelum kita berdoa, saya akan menyampaikan beberapa informasi dari Salt and Light. Tahu Salt and Light apa? Siapa yang nggak tahu? Kalau belum tahu, Salt and Light itu adalah suatu ministry yang kita kerjasama di City Blessing ini, di mana ada beberapa orang yang belajar lebih banyak tentang pemerintahan. Supaya apa? Karena kita sebagai orang yang tinggal di negara ini harus menjadi berkat buat negara ini, amin. Anda citizen ataupun bukan citizen atau belum menjadi citizen, kita wajib menjadi berkat. Oleh karenanya itu, kita harus tahu bagaimana kita bisa menjadi berkat, amin. Jadi karenanya itu Salt and Light ini sangat penting. Setiap bulan gereja kami, gereja kita committed untuk memberikan Anda update apa yang kita bisa lakukan, amin. So yang pertama adalah California State Issue. Intinya rancangan undang-undang SB 1414 ini dipelopori oleh Senator Shannon Grove. Siapa yang tahu? Dia luar biasa, dia cinta Tuhan dan dia membuat rancangan undang-undang ini untuk membuat perdagangan seks untuk anak-anak di bawah umur ini menjadi felony. Siapa yang tahu felony apa, saudara-saudara? Hukuman kejahatan di Amerika ini ada misdemeanor, ada felony, ada lagi yang civil dan sebagainya. Itu levelnya ya, keseriusan. Tindak pidana. Tindak pidana tapi di Amerika ini ada levelnya. Nah, felony ini yang serius, di mana orang itu akan disuruh kalau sex offender yang melakukan kejahatan seksual harus mencatat dirinya supaya orang-orang masyarakat itu tahu siapa orang itu. Nah, ini gunanya untuk apa? Untuk melindungi semua warga negara di Amerika. Nah, selama ini saudara-saudara, hukum di California ini terutama kurang tegas di dalam hal ini. Makanya kalau ada yang memperjualbelikan anak di bawah umur, hukumannya hanya misdemeanor, bukan felony, bukan tindakan pidana berat. Nah, Shannon Grove ini membuat rancangan undang-undang ini luar biasa, di mana kalau ada orang memperjualbelikan anak-anak di bawah umur ini akan menjadi felony dan hukuman penjara, selain di penjara sampai 4 tahun juga ada dendanya, saudara-saudara, $25.000. Sebelumnya itu kayak nggak ada apa-apa, makanya orang tidak takut. Siapa yang percaya hukum ini penting? Puji Tuhannya hukum ini berjalan, di mana sudah akan maju, akan disahkan, tapi orang-orang pemerintahan yang lain ini menganggap ini terlalu keras. Jadi sekarang umurnya bukan hanya 18, sekarang kan di bawah 18 tahun dianggap anak-anak ya, saudara ngerti ya. Adult itu di atas 18. Shannon Grove minta 18 sampai 18 tahun kalau orang diperjualbelikan itu hukumannya berat ini. Mereka sekarang merevisi menjadi 16 tahun ke bawah. Jadi ini kurang baik, tapi setidak-tidaknya kelihatannya ini akan lewat dan akan ditandatangani sehingga California ini akan menjadi tempat yang lebih baik, amin. Nah, oleh karenanya itu bagaimana kita bisa berpartisipasi. Kita sebagai gereja, kalau Anda dipanggil di dalam kepemerintahan, kita sebagai gereja dukung Anda untuk masuk ke dalam pemerintahan. Kalau kita tidak dipanggil untuk tinggal di dalam pemerintahan, saudara, kita bisa apa? Berdoa. Kita bisa apa? Memilih orang yang tepat, yang tahu orang ini takut akan Tuhan, amin.
Nah, jadi bagaimana kita bisa berpartisipasi lebih lanjut? Jika Anda ingin mempelajarinya, nanti setelah service Anda bisa go to Salt and Light table dan bisa tanya pertanyaan lebih lanjut. Amin. Dan national issue juga ini, State Louisiana, lalu sekarang mereka memutuskan kalau ada keputusan dari United Nation ataupun WHO di dunia mungkin bilang harus lockdown, State Louisiana sekarang sudah bilang itu nggak sah lagi. Jadi dia nggak bisa dipaksa, saudara-saudara, dan ini hanya pemberitahuan aja. Ya, jadi karena apa? Kita concern. Kita semua concern supaya jangan gara-gara kesehatan iman kita dihalangi dalam beribadah, saudara-saudara. Amin. Jadi Anda bisa pelajari lebih lanjut di luar sana. Nah, sekarang kita akan lanjut topik bulan ini yang adalah apa? Bahasa Indonesianya apa, saudara-saudara? Iman. Amin. Siapa yang percaya imanmu perlu terus dibangun? Amin. Siapa yang mau bertumbuh di dalam iman? Mari kita berdoa saat ini. Buka hatimu, buka tanganmu, angkat tanganmu. Oh Bapa, kami minta Tuhan hadirat-Mu di tempat ini. Nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Berbicara pada setiap kami di tempat ini di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, biar Tuhan firman yang telah Engkau persiapkan untuk hari ini Tuhan bisa membangkitkan, bisa terus membuat orang maju di dalam iman. Oh Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, biar semua yang letih lesu berbeban berat, semua yang mengalami tantangan, semua yang mengalami hambatan karena kuasa gelap ataupun karena sesuatu yang membuat kami gak bisa maju, Tuhan, pagi ini aku berdoa adanya kuasa daripada Roh Kudus. Tuhan, biar firman yang diberikan Engkau urapi sehingga bisa menjadi, mereka bisa menerima kebenaran, dan kebenaran ini akan memerdekakan mereka untuk bertumbuh di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, urapi pikiran kami, hati kami untuk menerima apa yang mau Engkau sampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua umat yang percaya katakan amin. Selamat pagi, selamat pagi. Senang bertemu dengan Anda. Mungkin ada beberapa yang saya belum hafal namanya. Kalau belum tahu, saya Pastor Dion. Saya ini full time di City Blessing sudah sejak tahun 2011, saudara-saudara. Kami pastoral team di tempat ini. Welcome setiap Bapak Ibu Saudara sekalian. Istri saya tadi bilang Rachel ada di sini. Apa iya? Ada Rachel di sini? Oh, nggak kelihatan Rachel. Welcome. Rachel dulu di San Diego, saudara-saudara, betul ya? San Diego terus ke Baltimore, sekarang sudah welcome home. Saya juga mengucapkan selamat buat tentunya Jonathan Hambali nggak ada di sini. Atan, saudara-saudara, siapa yang tahu Atan di sini yang seksi sibuk semuanya? Kalau ada something wrong with apa, dia pinter sekali, dia bisa membetulkan semuanya, saudara-saudara. Itu keponakannya Pastor Tom, dia baru saja lulus. Dan juga Shannon G, selamat untuk keluarga G yang lulus master dari UPenn, luar biasa. Dan juga siapa di sini yang baru lulus, angkat tangan? Tesya, wow, selamat juga untuk keluarganya. Oh, puji Tuhan. Ya, saya mengucap selamat untuk setiap saudara, keluarga Anda. Kalau ada yang baru lulus, itu merupakan suatu yang luar biasa. Amin. Tapi siapa yang tahu bahwa mendapat gelar itu bukan berarti itu selesai, saudara. Justru ini seperti adanya perjalanan. Kalau di Indonesia ada batu, kalau kita nyetir mobil ya, ada kayak batu yang bukan batu nisan tentunya, saudara. Tahu nggak yang putih itu ada berapa kilometer gitu ya? Di sini kan pelang ya, berapa kilometer ke Vegas, 50 mile lagi atau apa ya? Di Indonesia kan kayak gitu. Itu merupakan suatu kayak titik poin satu ke poin lain. Siapa yang tahu bahwa hidup ini dikatakan seperti perjalanan? Life is a journey. Amin. Perjalanan apa? Perjalanan dari iman kepada iman, saudara-saudara. Oleh karenanya itu judul khotbah saya pagi ini adalah The Journey from Faith to Faith. Dari iman ke iman. Mari kita baca dari Roma 1. Roma 1 ayat 17 dikatakan demikian.
Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil, siapa yang tahu apa itu Injil? Kabar baik, saudara-saudara. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin. Nah, mungkin banyak yang belum kenal sama saya. Kalau saya khotbah, kalau saya stop, saya tunjuk Anda harus. Amin. Karena apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Bagaimana Anda bisa menerima lebih banyak, lebih dengan Anda engage? Salah satunya dengan membaca firman ini. Siapa yang merasa Anda kurang banyak baca Alkitab, angkat tangan? Ayo jujur. Nah, kalau gitu, ini kesempatan untuk kita bisa baca Alkitab. Amin. Amin. Yang bertolak dari iman dan... Wah, masih lemes ini. We will work on that, okay? Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Apa itu iman, saudara-saudara? Ini sudah minggu ke-3. Anda yakin nggak tahu apa itu iman sih? Siapa yang di sini yakin tahu apa itu artinya iman? Angkat tangan. Oke, baru sedikit ya yang tahu. Kita tahu semua Ibrani 11. Pokoknya kalau kita ngomong soal iman, Anda ingat aja Ibrani 11. The whole chapter, satu pasal itu isinya tentang iman. Apa itu iman dan juga bagaimana contoh iman orang-orang yang ada di Alkitab sebelumnya, saudara-saudara. Abraham, Musa dan sebagainya, semua itu punya iman dan kita bisa baca ya. Nah, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, tapi sebenarnya ini bukan benar-benar definisi, saudara. Apa itu iman sebenarnya bukan, kalau ditanya apa itu iman, Anda nggak bisa jawab dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa sih sebenarnya iman itu? Nah, siapa yang mau lebih bergaul dengan firman Tuhan, kita harus tidak hanya baca firman, saudara-saudara. Pastor Paul mengatakan kita harus bukan read the word, but study the word. Study the word of God. Karena apa? Salah satunya alasannya karena Alkitab ditulis di bahasa asli yang diterjemahkan, saudara-saudara. Kalau kita bisa mengerti bahasa aslinya, kita akan lebih mengerti kedalamannya. Nah, ada salah satu website namanya Bible Hub. Bible B-I-B-L-E Hub, H-U-B ya, H-U-B. Biblehub.com. Nah, biblehub.com ini kita bisa pakai banyak fungsinya, saudara-saudara. Nah, ini kita belajar ya sekarang ya. Ibrani 11 dalam bahasa Inggris dikatakan demikian. Ini dari Bible Hub ini. Biblehub.com ya. Nah, ini kalau nanti Anda bisa klik leksikon. Tapi intinya adalah masukkan. Sayangnya nggak ada bahasa Indonesia, belum ada. Hebrew 11 ya, tadi Ibrani 11. Dikatakan, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Sama seperti tadi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini bahasa aslinya Anda bisa lihat. Leksikon itu, kan bahasa asli kan sebenarnya urutannya lain ya. Nah, kalau leksikon itu diurutkan berdasarkan bahasa Inggris. Lalu diatur bahasa aslinya. Jadi sebenarnya nggak begini bacanya di bahasa aslinya. Nah, kalau bahasa aslinya itu namanya interlinear, ada juga di Bible Hub. Jadi Anda bisa pakai ini untuk mempelajari, untuk bergaul dengan firman. Kenapa? Karena faith ini susah dijelaskan. Jadi kita harus mengerti apa itu ya. Jadi dikatakan ini faith, bahasa aslinya adalah pistis. Artinya apa? Artinya adalah iman. Artinya adalah diterjemahkan sebagai ya. Pistis itu diterjemahkan sebagai iman, percaya, kepercayaan, yakin, keyakinan, setia, kesetiaan. Oke, ngerti ya? So, jadi iman itu bisa diterjemahkan dengan kata-kata lain, saudara-saudara. Nah, itu katanya itu dari pistis. Nah, pistis itu punya saudara-saudara. Itu kata pisteo.
Katakan pisteo. Pisteo itu kalau diterjemahkan jadi apa? Belief. Percaya. Percaya. Atau mempercayakan. Nah jadi pistis, pisteo, kedengerannya aja mirip kan ya. Itu saudara. Itu asal katanya apa? Dari pito. Nah untuk kita bisa mengerti lebih lanjut, kita mesti mengerti bahasa aslinya itu artinya apa saja sih. Nah pito ini terjemahannya adalah menjamin, percaya, yakin, diyakinkan, mengikuti, memiliki kepercayaan, mendengarkan, taat, mentaati, membujuk, meyakinkan, mempercayakan, menaruh kepercayaan, mengandalkan, mengambil, dipercayai, mempercayai, membujuk, menjadikan yakin, saudara-saudara. Nah jadi artinya apa sih? Nah jadi kalau kita ngomong soal iman itu apa, kita ambil contoh begini. Dulu saya nggak pernah punya sepatu merek ini. Saya nggak sebutkan namanya karena kita nggak dapat royalti, Kak, ya, nggak dapat duit dari. Jadi saya nggak mau iklan. Nah terus menantunya Pak Narto itu sepatunya merek itu terus dah. Ada yang bentuknya kayak kapal laut, ada yang bentuknya ada yang aneh-aneh kayak kapal luar angkasa. Ini kok bentuknya aneh gini? Saya bilang karena saya nggak pernah punya merek itu, bener-bener seumur umur nggak pernah punya. Udah gitu saya bilang ke dia, kok kamu pakai merek ini banyak bener ya gitu. Kenapa sih bentuknya agak-agak aneh gitu? Terus dia bilang, wah Pastor Dion, you should try it. Enak banget. Kelihatannya culun gini kok enak gitu kan. Udah gitu. Akhirnya suatu ketika saudara-saudara, kita kan harus FPU. Siapa di sini tahu FPU? Harus budgeting saudara-saudara, harus wise mengatur keuangan. Suatu ketika ada sale besar saudara-saudara. Sale besar biasanya 180 waktu itu. Kan mahal 180, jadi waktu itu saya nggak mau beli, terus liatin gitu, jangan-jangan ini bener bagus nih ya. Akhirnya suatu ketika sale jadi 120 saudara-saudara. Ini zaman dulu waktu lagi ngetren, jadinya mereka jual mahal kan. Sekarang bisa 90, bisa lebih murah saudara-saudara. Nah anyway, terus akhirnya saya beli satu. Sampai sekarang masih ada, udah bolong dikit. Udah jarang dipakai, hanya kalau suruh bersih-bersih garden atau apa baru saya pakai itu. You know what? Akhirnya saya beli sepatu yang sama 3 biji saudara-saudara. Satu warnanya yang itu hitam merah, terus saya beli yang warnanya biru sama putih, terus saya beli lagi yang warna apa? Karena semakin lama semakin murah ya. Tapi look, saya itu bisa beli kayak begitu karena apa? Ada menantunya Pak Narto yang ngiklanin duluan saudara-saudara. Akhirnya saya terbujuk saudara-saudara. Tapi bukan hanya dibujuk. Saya jadi yakin merek itu lebih bagus dari yang punyanya saya. Setelah saya beli satu, wah bener loh. Sampai sekarang saya nggak beli merek lain, walaupun ini bukan yang saya beli ini bukan ini juga coba-coba sebab saya nggak suka sepatu kayak gini sebelumnya, tapi akhirnya beli, apalagi murah setengah harga lagi, ya udahlah, and then ya udah it works. Nah intinya adalah apa itu kalau kita ngomong soal iman, apa itu iman? Nah iman itu bisa diartikan kita itu persuaded bahasa Inggrisnya. Kita itu yakin karena orang ada yang memberitahu bahwa Tuhan itu adalah ada. Tuhan itu seperti yang dia katakan tentang dirinya. Dan Tuhan itu setia akan setiap firman yang dia berikan dan janji yang dia berikan. Satu, again ya. Tadi saya nggak bisa beli kalau saya nggak percaya saudara-saudara. Jadi karena saya punya relationship sama menantunya Pak Narto, saya tahu dia bilang nggak mungkin salah dah. Pastor Dion, lu coba dulu satu dah.
Dia mungkin punya 10 kali bener-bener kayak banyak bener gak Pak Narto? Banyak, waduh. Yang ada, ya itu saya bilang ada yang bentuknya kayak kapal laut, kapal luar angkasa. Nah, bagaimana saya bisa beli dan akhirnya beli banyak? Karena saya itu akhirnya yakin. Setelah saya yakin, saya mencoba satu, mengalami, saya semakin percaya. Akhirnya sekarang Pastor Tom udah ganti model sekarang dia. Saya nggak mau beli yang punya dia. Karena apa? Saya masih percaya merek itu yang paling bagus. Apalagi murah. Nah saudara, jadi iman itu adalah seperti itu. Itu adalah perlu kemurahan Tuhan. Tapi itu juga merupakan respons. Jika ada yang menyampaikan, Tuhan menyampaikan dirinya, aku ini Tuhan yang baik. Terus disaksikan oleh orang-orang yang sudah mengalami Tuhan bahwa Tuhan itu yang baik. Kita harus persuaded. Kita harus akhirnya, oh kayaknya iya ya. Coba deh saya mau mengalami. Setelah Anda terima Yesus, siapa di sini yang menyesal habis terima Yesus? Enggak kan? Anda malah mau mengalami lebih lagi karena apa? Money back guarantee, by the way, terima Tuhan Yesus Anda. Bener-bener, kita mau berjalan di dalam iman menuju iman karena apa? Kita sudah mengalami satu level of faith, saudara-saudara setidaknya, yang membawa kita pada keselamatan. Nah, jadi iman itu pada dasarnya apa sih? Iman itu pada dasarnya adalah Anda yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu seperti yang Dia katakan mengenai dirinya, dan Dia itu setia akan firman dan janjinya kepada Anda. Ini lain-lain saudara. Satu, Anda percaya Tuhan ada ya. Indonesia apalagi Pancasila, ada Tuhan. Mau Tuhannya namanya apa, pokoknya ada Tuhan aja. Nah, tapi yang kedua, bahwa Tuhan ini menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus kan. Nah, kita sudah percaya. Tapi yang ketiga, kadang-kadang di dalam perjalanan iman, kita diuji di dalam seberapa banyak, seberapa kuat kita itu mempercayai bahwa yang Dia janjikan kepada Anda itu ya dan amin. Karena apa? Di dalam perjalanan ada waktu, ada gap, saudara. Dari iman menuju iman itu ada gap, ada perjalanan, ada tantangan, ada cobaan. Amin. Nah, jadi pertanyaan yang ini ya, tadi udah tahu lah ya. Anyway, to have confidence, to be persuaded, yakin, diyakinkan. Amin. Nah, ini pertanyaan yang sebenarnya nggak penting. Karena Anda sudah tahu semua jawabannya. Pentingkah iman itu? Mengapa iman itu penting, saudara-saudara? Kenapa iman itu penting? Ada yang tahu? Tentunya ada banyak jawaban, tapi hari ini kita akan bahas beberapa saja. Siapa yang pernah mendengar bahwa iman adalah mata uang kerajaan Allah? Siapa yang pernah mendengar itu? Bener apa enggak sih? Ada nggak di Alkitab kayak begitu? Nah, kita belajar ya dari Markus 6. Markus 6. Jadi ceritanya pada saat itu ada orang yang memiliki anak, ada yang anak ini kerasukan. Basically dirasuki iblis dan setiap kali dia mengalami penyakit. Nah, lalu dia ini meminta murid-murid Yesus untuk menyembuhkan, tapi ternyata murid-murid Yesus nggak bisa menyembuhkannya. Lalu dikatakan demikian kepada Yesus, orang bapaknya ini ya. Guru, aku bawa anakku kepadamu. Ia kerasukan roh jahat yang membuatnya tidak dapat berbicara. Setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membanting dia ke tanah. Dari mulutnya keluar busa dan giginya menggertak lalu menjadi kaku. Aku meminta pengikutmu untuk mengusir roh jahat itu, tapi mereka tidak bisa. Lalu jawab Yesus, kalian generasi yang tidak percaya. Berapa lama lagi haruskah aku tinggal bersamamu? Berapa lama haruskah aku bersabar denganmu? Bawa anak laki-laki itu kemari. Dikatakan demikian, aku minta pengikutmu mengusir roh jahat, tapi mereka tidak bisa. Ya, tapi Yesus jawabannya apa? Bukannya muridnya dimarahin, saudara-saudara. Yesus bilang gini, kalian generasi yang tidak percaya. Nanti ya kita bahas ya, lebih lanjut ya.
Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama hal ini terjadi dan sudah dijawab. Lalu bapak ini berkata demikian, jika engkau dapat berbuat sesuatu, kasihanilah kami dan tolonglah kami. Yesus berkata kepadanya apa? Mengapa kamu berkata jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dengan cepat ayah anak itu berseru, aku percaya, tolonglah aku supaya saya bisa lebih percaya. Ini terjemahan dari, mungkin saya salah ketik ya itu. Bukan dari terjemahan baru ini mungkin bahasa Indonesia masa kini mungkin. Nah itu help my unbelief bahasa Inggrisnya. Jadi bukannya saya nggak percaya, dia bilang saya percaya. Bahasa terjemahan barunya dia bilang bantulah aku yang nggak percaya gitu, kurang lebih seperti itu. No, itu I think terjemahannya nggak tepat ya saudara-saudara. Karena apa? Dia bilang saya sudah percaya, tapi mungkin kalau kita bisa terjemahkan, tapi saya ini kecil percayanya. Lalu yang dikatakan kita tahu ceritanya kemudian lalu Yesus mulai menghardik roh jahat itu dan roh jahat itu keluar saudara-saudara. Nah, ada satu lagi cerita sebelum kita gabungkan dua cerita ini ya. Matius 21. Jadi ceritanya Yesus pada saat itu lapar, lalu ia melihat sebuah pohon ara di pinggir jalan, lalu sudah ada daunnya karena waktu itu mungkin musimnya pas lagi mulai bertumbuh. Nah, itu pohon ara itu kalau udah ada daunnya, itu indikasi bahwa sudah ada buahnya. Itu ajaibnya itu saudara-saudara. Tapi waktu Tuhan Yesus melihat daun, dia datengin, ternyata nggak ada sama sekali buahnya. Jadi kelihatannya promising, saudara-saudara, meyakinkan, ini keren kelihatannya, tapi kenyataannya belum berbuah, saudara-saudara. Lalu dikatakan demikian kan? Sebelumnya ya saya bacakan. Lalu Yesus mengutuk pohon itu, dikatakan engkau tidak akan berbuah lagi. Langsung pohon ara itu layu. Nah lalu murid-murid nanya, kok bisa Tuhan? Secepat ini tiba-tiba kok bisa tiba-tiba pohon mati di depan mata mereka gitu. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang. Ayo kita baca aja bersama-sama ya. Aku berkata kepadamu, 3, 2, 1. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Nah, ini dari dua ini ada sesuatu saudara-saudara. Iman dikatakan sebagai mata uang kerajaan surga. Dari dua cerita yang tadi dikatakan bahwa Anda dan saya tidak bisa menerima hal-hal yang sudah Tuhan sediakan kalau kita tidak memiliki iman. Benar nggak? Yang pertama, Yesus bisa nggak menyembuhkan? Yesus bisa menyembuhkan. Tapi Yesus bilang, apa kalau mau anaknya sembuh? Kalau kamu bisa percaya. Tidak ada yang mustahil kalau kamu percaya. Kalau kamu tidak percaya, apa yang terjadi saudara-saudara? Kamu tidak bisa menerima apa yang sebenarnya Tuhan sudah mau dan Tuhan bisa lakukan. Sama dengan cerita yang tadi ini dikatakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan iman, kamu akan menerimanya. Saudaraku, makanya itu kenapa penting iman itu. Karena kita perjalanan dari iman kepada iman. Banyak hal-hal yang Anda dan saya hanya bisa terima jika kita mau exercise, mau melakukan di dalam iman, saudara-saudara. Siapa di sini yang ada jawab doa yang belum dijawab? Angkat tangan. Nah, ini kita perlu terus berlanjut di dalam iman. Karena apa?
Anda perjalanan bukan berarti Anda sekarang memang belum sampai. Tapi kalau Anda terus di jalan yang digariskan oleh GPS ataupun apa, bakal sampai nggak? Jadi kalau Anda berdoa sekarang, jangan Anda berhenti, saudara-saudara. Pastor Paul katakan, God initiated our faith, our journey of faith. Tuhan yang memulai perjalanan iman kita. Tapi kita perlu keep going. Kita perlu iman kalau kita mau keep going. Semua ngerti ya keep going artinya apa? Artinya kita terus berjalan. Again, dari iman ke iman. Kalau udah sampai saudara, apa yang terjadi? Nah nanti kita baca ya. Selanjutnya. Sekarang siapa di sini yang pernah ikut sekolah minggu? Angkat tangan. Wah banyak anak sekolah minggu. Oke saya tanya, Abraham itu asalnya dari mana? Hah? Bagus. Siapa lagi yang tahu dari mana asalnya Abraham? Abraham asalnya dari Ur di Kasdim ya, di Mesopotamia. Sekarang itu di Irak. Abraham dari Irak, saudara-saudara. Jadi doesn't matter lah mau orang itu dari apa, dari tempat mana. Yang penting orang terima Yesus mengalami Tuhan. Amin. Abraham bapak orang percaya asalnya dari Irak, saudara-saudara. Menjadi nenek moyang bangsa Israel. Nah, ini kita udah tahu ceritanya, Kejadian 12. Tuhan berkata kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, kaum keluargamu, rumah ayahmu, lalu pergilah ke negeri yang kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberi kepadamu keturunan dan sebagainya. Aku akan memberkati engkau. Siapa yang mau diberkati Tuhan? Seperti Abraham. Amin. Lalu Abraham berusia 75 tahun ketika ia meninggalkan sesuai dengan firman Tuhan kepadanya. Tadi dikatakan apa? Abraham tinggalnya dari mana? Asalnya dari mana? Ur. Tapi kok kenapa ini? Dia meninggalkan Haran, saudara-saudara. Ada yang tahu? Kita bisa baca ceritanya di ayat sebelumnya, Kejadian 11. Bapaknya Abraham namanya Tera ya. Tera meninggalkan kota Ur di Babilonia bersama-sama dengan Abram anaknya, Lot cucunya, Sarai menantunya yaitu istri Abram. Dia bermaksud hendak pergi ke negeri Kanaan. Tetapi setibanya di Haran, mereka menetap di sana. Dan di tempat itu pula Terah meninggal pada usia 205 tahun, saudara-saudara. Kita nggak pernah tahu apakah sebenarnya Tuhan juga berbicara kepada Terah. Terah mungkin sama seperti Abraham, Tuhan bilang, ingat ada yang cerita Pastor Paul di sini bilang, I want you to feed the world, kayak begitu ke Pastor Paul. Pastor Paul bilang, wah that's too difficult Tuhan, gini. Tuhan bilang kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, kamu juga bukan orang yang pertama yang saya ngomong anyway, tapi orang-orang itu pada bilang nggak mau, jadi saya kasih kamu sekarang mau apa enggak? Dia bilang, oh I'm sorry Lord, I repent. Yes Lord, what you want to do. And then akhirnya kita sekarang melalui Indonesian Relief Fund, World Blessing Foundation sudah channel more than $1 billion in humanitarian aid ya, bukan 1 million ya, $1 billion. Nah itu dari yes dulu gitu. Nah itu Terah, jangan-jangan Tuhan berbicara kepada Terah, I call you, bring your family, go to Canaan. And Terah mendengar dan Terah akhirnya berjalan, saudara-saudara. Ini kalau saya sayangnya nggak tahu ini dari mana asalnya, so saya nggak bisa kredit. Anyway, adanya di sini. Haran itu saudara jauh, saudara-saudara. Ini Israel di sini ya. Ini herannya nggak bisa tembus, nggak tahu kenapa, mungkin ada gunung, saya nggak pelajari. Jadi karena ini bersama anak, istri, punya ternak, jadinya mereka suka berjalan di sekeliling sungai, saudara-saudara, supaya gampang semuanya ya. Nah anyway, ini dari Ur ke Haran itu sejauh hampir dari sini ke Salt Lake City, Utah, saudara-saudara. 600 mile kira-kira. Jadi sebenarnya Terah kalau dia benar mendengar Tuhan, dia sudah taat. Dia sudah berjalan, saudara-saudara.
Kalau saya Google Maps, saudara, kalau misalnya kita jalan nonstop itu, ini salah ini kali ya. Kalau nyetir nonstop itu 9 jam, saudara-saudara. Dari sini ke Salt Lake City. Kalau jalan kaki 1 bulan, saudara-saudara. Jadi sebenarnya si Tera ini sudah berjalan 1 bulan, mungkin lebih karena mungkin punya ternak. Mungkin sama anak, cucu atau bagaimana kan keponakannya ini ada apa cucunya si Lot dan sebagainya. Nah jadi saudara-saudara intinya dia sudah berjalan. Tapi firman Tuhan tadi mengatakan apa? Setibanya di Haran mereka menetap di sana. Sejarah Alkitab gak ada di dalam sejarah diperkirakan saudara-saudara gak ada di Alkitab bahwa Abraham dan Tera ini tinggal di Haran kira-kira berapa? 14 tahun saudara-saudara. Bukannya Anda stop dulu beli boba atau in and out dulu, ngasuh sebentar, tidur sebentar, terus mau jalan lagi. Enggak saudara-saudara, dia 14 tahun akhirnya stop. Makanya waktu Tuhan berbicara kepada Abram, itu Tuhan memanggil dia keluar dari Haran. Karena apa? Itu Abraham dan Tera sudah taat tapi mereka stuck. Mereka stuck di jalan saudara-saudara. Kenapa? Well, kita tahu di dalam perjalanan hidup kita ini banyak tantangan, banyak peperangan. Firman Tuhan mengatakan 1 Timotius 6 adalah fight the good fight of faith. Artinya apa? Kita ini ada peperangan. Kita ini harus berperang. Kita harus push back saudara-saudara. Jadi kalau Anda karena tantangan Anda mentok, Anda rugi. Karena apa? Kalau kita lihat ya, perjalanannya si Tera ini, dia tuh udah 2/3-nya saudara-saudara. Udah 2/3-nya loh ini. Ini kan kesini, segitiga. Lihat gak? Sudah 2/3-nya. Artinya apa? More than half. Kalau during the week udah Ham Day-nya udah lewat, saudara, ini udah hari Jumat. Udah tinggal 2 hari lagi kita Minggu santai. Tapi dia stop di situ saudara-saudara. Nah, mengapa Tera tidak melanjutkan perjalanannya? Ada beberapa kemungkinan. Mungkin setelah berjalan berapa bulan saudara-saudara. Tadi kan 1 bulan non-stop ya perjalanan. Tera mungkin jalan nggak tahu, mungkin setengah tahun, mungkin 3 bulan. Tapi karena apa? Setelah dia berjalan panjang belum sampai ke tempat tujuannya, dia ragu. Mungkin dia ragu, apa ini gua denger dari Tuhan ya? Ini jauh-jauh udah ini bener gak ya? By the way, itu Haran masih di negeri yang sama, Mesopotamia. Jadi istilahnya kalau dari Jakarta ini udah sampai Surabaya gitulah, tapi masih di Indonesia saudara-saudara, belum ke Australia. Padahal Tuhan mintanya kamu keluar dari negerimu. Jadi dia masih di negeri, tapi sudah berjalan. Nah, dia mungkin ragu-ragu. Wah, ini saya dengar bener nggak dari Tuhan ya? Ada yang seperti itu kadang-kadang. Wah, pertama mendengar, yakin. Wah, ya Tuhan saya akan lakukan. Wah, lari. Setelah lari, ini kok nggak sampai-sampai ya? Salah kali ya tadi ya. Terus mungkin kenapa Tera ini berhenti? Mungkin gara-gara, aduh ini saya udah capek, repot ini. Lagian saya udah tua. Udahlah. Anggap aja gue salah dengar, udah di sini aja kita camping. Atau mungkin karena dia sudah tua juga, dia mikir bahwa, oh nanti di Kanaan jangan-jangan ada ini, jangan-jangan ada itu. Takut akan tantangan yang Anda sebenarnya belum lihat, saudara-saudara. Atau Anda berkata, wah, saya udah cukup jauh ini. Jauh banget, I think that's it. Time to settle down. Udah di sini aja. Yang penting kan saya udah taat keluar dari tempat saya. Saya udah jalan, Tuhan, you know my heart. Roh, apa? Iya, tapi daging lemah, ya itu. Roh menurut, tadi kan saya udah turut Tuhan, sekarang daging lemah. Sekarang saya udah stop di sini dah.
Apapun alasannya, Tera memutuskan akhirnya menetap di Haran. Waktu berjalan, akhirnya dia mati tidak menginjak tanah yang sebenarnya mungkin sudah Tuhan persiapkan untuk dia. Tapi Abraham menerimanya. Sekarang pertanyaannya adalah begini, jadi it doesn't matter kalau saudara bilang ke saya, 5 tahun yang lalu saya on fire buat Tuhan, 10 tahun yang lalu, dulu tahu nggak waktu engkong masih SMA, atau masih di kuliah dulu engkong ketuanya ini, ketuanya persekutuan Kristen, sekarang udahlah zamannya anak muda. Ikut doa, nggak deh, udah itu dari dulu saya yang mimpin. Saya yang mimpin intercessor, tahu nggak? Gitu. Pertanyaannya adalah, apakah Anda seperti Tera, stop di Haran? Apakah Anda memutuskan dengan iman untuk terus berjalan di mana sampai Anda selesai panggilanmu, saudara-saudara? God initiated our faith journey, tapi kita perlu iman untuk terus berjalan, saudara-saudara. Anda, setiap saudara dan saya di tempat ini, baru ikut Tuhan ataupun sudah lama ikut Tuhan, Tuhan expect kita terus berjalan di dalam iman. Amin. Ya. Kalau Anda belum sampai sekarang, GPS juga begitu, saudara-saudara, ini udah sering banget sih diulangin gitu. Coba Anda ke Vegas lurus gitu kan. Ke Vegas naik freeway berapa ya? 15 ya? Iya, 15. Kan nggak mungkin setiap 2 menit dia go straight. Kamu bisa gila ya nggak sih? Ya dia diem karena apa? You are in the right track. Just keep going. Come on. Ya. Ya, jadi sekarang Anda jangan setiap kali minta konfirmasi mulu. Boleh sekali 2 kali minta konfirmasi, kalau 20 kali itu namanya unbelief, saudara-saudara. Bukan minta konfirmasi, artinya Anda nggak percaya, bener nggak sih? Betul. Nah, amin. Jadi sekarang begini, memang benar di dalam perjalanan itu pastinya banyak tantangan. Wah, banyak cobaan. Tapi, katakan tapi. Tapi kalau Tuhan yang udah bilang Anda akan sampai, Anda akan sampai. Amin. Anda just keep on going. Come on. Sekarang kalau Anda masih bergumul dalam status Anda, ya Anda berdoa. Minta Tuhan, minta Tuhan, saya mau ditanam di negeri ini menjadi berkat. Tuhan, kau lihat Amerika ini perlu orang-orang seperti saya untuk bersyafaat di sini, untuk menjadi berkat. Anak cucu saya perlu sow in this land supaya tanah ini tetap memuliakan Tuhan. Come on. Anda sow, Anda keep on going. Amin. Walaupun tantangan ada, ternyata ada hambatan. Nggak secepat itu dapat statusnya. Come on, don't lose faith. Kalau Anda nggak dikasih di sini, Anda mungkin Tuhan sedang siapkan untuk sesuatu yang lebih luar biasa. Amin. Nah, apakah Anda masih terus berjalan dengan iman, dari iman menuju iman bersama Tuhan, saudara-saudara? Harusnya jawabannya ya. Amin. Kita tidak boleh karena berbagai kegagalan kita bilang udah stop di Haran. Atau takut ketidakpastian, stop di Haran lagi. Atau tidak mau bayar harga. Ini berbahaya, saudara, karena begini. Awalnya yang namanya slack off di dalam rohani. Slack off bahasa Indonesianya apa ya? Jadi akhirnya spiritual life-nya nggak serius lagi. Nyantai, saudara. Pertama ceritanya mau stop ke WC sama beli boba dulu. Akhirnya, aduh kok enak banget udaranya ya di sini. Oh ada tenda dulu. Akhirnya kayak dulu di Indonesia di zaman itu yang pedagang asongan pertama asongan, terus akhirnya dia punya kart, akhirnya dia punya rumah di pinggir jalan tol, saudara-saudara. Nah itu yang terjadi di Haran. Kita nggak boleh mandek. Ada kadang-kadang perjalanan iman cuman dikatakan tentang hal-hal yang merupakan kita kejar. Status, mungkin pasangan, mungkin apa. Tapi perjalanan iman juga kadang-kadang tentang karakter Anda. Kita jarang ngomongin soal ini, saudara-saudara.
Untuk Anda, siapa di sini yang karakternya seperti Yesus? Sudah angkat tangan. Berarti semua kita ini ada perjalanan iman, saudara. Artinya apa? Kita harus ngaca dan lihat, apakah saya seperti serupa dengan Yesus apa enggak? Kalau belum, biar Tuhan berikan revelation, apa itu the next one? Oh, dengan iman saya bisa. Saya mulai sekarang enggak lagi tukang ngambek. Enggak lagi bahasa Sundanya pundungan. Waduh. Suka ngambek. Atau galak, you know. Iman mulai sekarang, atau saya kalau ngomong beleduk gitu. Beleduk ngebeledak orang, imannya sampai goyang setiap kali. Di gereja Anda yang ngetes iman orang dengan perkataan Anda. Jangan ya. Kan karakter nih. Saya sabar. Oke, dengan iman. Karena apa? Perjalanan. Aduh, saya hari ini gak sabar. Oke, Tuhan ampun, Tuhan. Ubahkan saya, Tuhan. Engkau sabar sama saya. Berikan saya revelation berapa Engkau itu sabar buat saya, supaya saya itu bisa sabar. Amin. Banyak orang gak sabar, gak sadar bahwa Tuhan itu sangat sabar sama mereka. Coba kalau standar gak sabar mereka ditaruh pada hidupnya mereka sendiri, mereka udah di neraka, saudara-saudara. Kita sudah di neraka. Karena apa? Kita gak sabar kadang-kadang. Udah cukup tentang karakter. Tapi itu tidak hanya perjalanan iman ini hal-hal yang Anda ingin dapatkan, bukan. Seringkali atau setiap kali Tuhan juga bekerja di dalam karakter kita. Karena apa? Seringkali posisi tidak bisa diberikan saat karakter Anda tidak siap. Mungkin Anda sudah mau dipromosi di tempat kerja, tapi gara-gara satu karakter itu, Anda belum bisa naik dari iman ke iman. Siapa yang mau naik gaji? Oke. Mau naik berapa persen? 100%? Iya dong kan? Kok ketawa? Wah, saudara, ini nggak joke. Ada saudara-saudari kita yang udah pernah gaji dinaikin 2 kali lipat kan? 100% naik bisa, saudara. Pertanyaannya, apakah karakter Anda bisa berubah 2 kali lipat dengan yang Anda punya sekarang? Apakah skill Anda nambah 100%? Apakah Anda mau belajar? Kalau enggak, ya kamu ngerampok namanya. Iya kan? Maunya gajinya, bos, naikin 2 kali lipat. Oke, kamu mau apa kalau saya naikin 2 kali lipat? Kamu akan memberikan apa? Sama. Tuhan Yesus saya dari dulu sampai sekarang sama, sampai selama-lamanya. Saya sama. Waduh, gawat itu. Tuhan bilang enggak, kamu harus berubah. Katakan kepada dirimu sendiri, saya harus berubah. Biasanya enak ngomongin ke istri atau suami, ya kamu harus berubah. Sekarang kamu ngomong kepada dirimu sendiri. Bangkitkan iman Anda, keep on going, saudara-saudara. Oke, amen. Nah, ada lagi nih. God expects us to grow in faith throughout our journey. Iman itu Tuhan expect, ini bahasa Indonesianya saya udah cari-cari, mengharapkan. Ini bukan mengharapkan istilahnya. Mengharapkan tapi agak-agak mengharuskan gitulah. Expect artinya apa? Saya tuh mengharapkan dengan sungguh gitu ya. Bahwa Tuhan tuh mau setiap kita itu imannya gak sama lagi, saudara-saudara. Dikatakan demikian kan, Yakobus 1. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu ujian kepada imanmu itu menghasilkan ketekunan, endurance, faith. Ada hal-hal di dalam hidup kita yang Anda bisa jujur, tidak bisa berubah kecuali ada tantangan. Kalau Anda bandel, karakternya gak mau dirubahkan, percayalah Tuhan kita ini punya banyak cara. Dikirim itu bos yang gimana modelnya, supervisor, coworker, atau carousel member, ada aja pokoknya. Waduh, pokoknya Tuhan mah nggak kehabisan cara lah untuk membuat Anda ini bisa berubah. Karena apa? Firman udah bicara, Anda nggak ngerti, nggak mau melakukan. Oke. Nah, saya mau tanya, ujian itu gunanya apa?
Ujian itu adalah sesuatu yang dirancang supaya orang gagal, bukan? Bukan kan? Ujian bukan untuk dirancang, bukan untuk supaya orang gagal, saudara-saudara. Ujian dokter, ujian jadi lawyer, ujian nyetir. Itu dirancang bukan untuk membuat orang itu supaya nggak nyetir, supaya nggak jadi dokter, dan supaya nggak jadi lawyer, bukan kan? Kenapa kamu naik kelas? Tadi dibilang naik kelas. Kenapa ada orang nggak naik kelas? Karena kalau dinaikin dia nggak siap, saudara-saudara. Dia bisa nggak nangkep. Kalau Anda ujian itu di dalam Tuhan, berbagai ujian dibilang menghasilkan something. Di sini dikatakan endurance. Tapi saya percaya bahwa ujian dari Tuhan itu menghasilkan hal-hal yang lain. Ada banyak hal-hal yang Anda bisa dapatkan hanya melalui ujian. Percaya apa enggak? Iya, makanya kalian jangan terlalu bandel gitu, karena ujiannya lebih banyak kalau bandel. ada amin hari ini, bener kan? Saya juga bandel, makanya ujiannya dulu banyak gitu kan. Sekarang setelah nurut enak, lebih enak. Nah, ujian didesain untuk memastikan bahwa orang itu bisa sukses di jenjang berikutnya, saudara-saudara. Nyetir, ujian, lulus. Supaya apa? Nggak tabrakan kalau bisa kan. Coba bayangin, nggak usah semua di California, New Law. Wah, puji Tuhan, siapa jadi governornya mulai sekarang di MV, nggak perlu ujian. Semua yang datang ke sini silakan nyetir. Wah, udah saya di rumah aja ada Zoom aja udah. Perlu iman itu untuk nyetir di jalan tol. Sekarang aja perlu iman setiap kali kita berdoa, betul? Itu keluar dari sini hati-hati by the way kalau belok kiri. Jangan sampai Anda, pokoknya hijau jangan jalan dulu. Lihat dulu dia stop nggak merah. Oke, Anda ini penting ya. Karena minggu lalu waktu kita memorial mamanya Alpian yang meninggal turut berduka cita. I hope everybody is fine ya, Alpian, puji Tuhan. Itu pas mau kita kesini ada 3 kar tabrakan, 1 nabrak pohon di tengah berdarah-darah. Saya lihat saudara-saudara saya lagi lewat ke sini. Karena apa? Di situ tuh orang nyelonong. Jadi pokoknya pulang gereja jangan cepet-cepet ke kiri langsung atau ke kanan. Anda lihat kalau Anda hijau, jangan nganggap semua orang akan nurut. Anda nurut, kalau enggak Anda bisa ditabrak juga. Nah, ujian memastikan orang itu sukses di jenjang berikutnya, saudara-saudara. Jadi kalau Anda ini sedang diuji sama Tuhan tentang karaktermu, tentang sikapmu, sifatmu, attitude-mu, komitmenmu, dan hal-hal yang lain, Anda harus yakin ini adalah karena apa? Karena Tuhan mau memastikan dari iman kepada iman, saat Anda lulus, Anda akan bisa berjalan di level yang baru itu. Amin. Pastor Paul katakan nature of life is stormy. Banyak badai dalam kehidupan. Kita sudah tahu. Kita semua juga sudah tahu cerita dari Matius pasal 8 tentang murid-murid membangunkan Yesus pada saat mereka mengalami badai. Mungkin saudara dan saya banyak yang mengalami badai saat-saat ini. Tapi Tuhan expect iman kita untuk bertumbuh. Matius 14. Ceritanya mirip tapi lain. Setelah itu Yesus menyuruh pengikut-pengikutnya naik perahu. Terlebih dahulu menyeberang danau sementara ia menyuruh orang banyak itu pulang. Setelah orang banyak itu pergi, Yesus naik di sebuah bukit sendirian untuk berdoa. Waktu sudah malam, Yesus masih berada di situ sendirian. Ngerti ya ceritanya ya? Murid-murid disuruh duluan, dia berdoa. Sementara itu perahu yang ditumpangi pengikut-pengikut Yesus sudah jauh di tengah danau dan terhempas-hempas dipukul ombak karena angin berlawanan arah dengan perahu. Antara pukul 3 dan pukul 6 pagi, Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Ketika pengikut-pengikutnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut sekali. Mereka berteriak apa? Mereka berteriak hantu. Ternyata masih takut juga murid-murid Yesus sama hantu. Padahal dia udah ngusir setan segala macam. Waduh. Nah, lalu Yesus langsung menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Lalu Petrus berkata, kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air. Datanglah, jawab Yesus. Kita sudah tahu ceritanya. Lalu Petrus turun dan akhirnya dia melihat angin yang besar, lalu dia mulai tenggelam dan dia bilang, Tuhan tolong. Lalu Yesus segera mengulurkan tangannya dan menangkap dia.
Petrus, kamu ini kurang percaya. Kenapa kamu ragu-ragu kepadaku? Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Maka pengikut-pengikut Yesus sujud menyembah Dia. Mereka berkata, sungguh Tuhan adalah anak Allah. Nah, what did you learn from your last storm? Siapa di sini yang belum pernah mengalami badai hidup sebelumnya? Gak ada, bukan? Apa yang Anda dapat dari badai hidup yang terakhir sebelum yang ini ataupun sebelumnya? Apa yang Anda dapatkan, saudara? Apakah iman Anda bertumbuh? Ataukah Anda just glad that puji Tuhan, Tuhan jawab doa saya nggak lagi di tengah badai, saudara-saudara. Padahal badai itu merupakan kesempatan untuk Anda bertumbuh dalam iman. Nih ya, Matius 14 ini dikatakan demikian. Petrus itu saudara-saudara ini luar biasa. Kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air. Jadi Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan datang kepada Yesus. Sebelum dia tenggelam. Kita bisa tahu satu hal saudara. Petrus imannya bertumbuh. How do you know? Petrus dan murid-murid Yesus di Matius pasal 8. Mereka membangunkan Yesus, mereka teriak-teriak, Guru, tidakkah engkau peduli kalau kita semua ini binasa tenggelam? Fokusnya apa? Fokusnya adalah hidup mereka dan badai. Saat ini mereka mengalami badai enggak? Mengalami badai. Terus Yesus lewat kayak begitu. Serem juga sih ya kayak gitu. Udah gitu, Petrus bisa-bisanya kayak begitu. Petrus dikatakan ini kan, kalau engkau memang Yesus, suruhlah saya datang berjalan di atas air. What happened to the storm, saudara-saudara? Kalau engkau anak Allah, kena Yesus. Kalau engkau benar Yesus, redakan seperti dulu badai ini. Bisa kan dia berkata demikian? Dia lupa, dia di tengah badai. Dia ngelihat Yesus berjalan di atas air. Kesempatan ini gue mengalamin. Anda belum nangkep ini? Iman Petrus itu saudara dan saya ini imannya harus gila gitu ya dalam arti. Dimana Petrus bilang, wah badai, wah kesempatan ini gue mengalami yang something yang gak pernah dipikirin. Boleh gak Tuhan saya ikut di situ? Yesus bilang, ayo kamu. Wow, dia mulai berjalan saudara-saudara. Ya ceritanya lain lagi sih ya. Setelah itu dia ngelihat begini-begini, dia takut dan akhirnya dia mulai tenggelam. Tapi kalau kita bisa lihat, dia bertumbuh dalam iman. Dia belajar di dalam melalui badai yang lalu bahwa badai itu tidak bisa mengalahkan Tuhan. Tuhan itu pokoknya aman dah. Kalau Tuhan bilang, I'll see you on the other side, storm is not an issue. Badai itu bukan merupakan hambatan. Kalau Tuhan bilang kita akan sampai, period. Nah, Petrus fokusnya dari tadinya iman untuk apa? Kebanyakan kita iman untuk mendapatkan sesuatu. Pastor Paul bilang iman kita ini harus berubah. Bukan iman untuk mendapatkan sesuatu. Tentunya jika kamu punya iman, kamu akan mendapatkan hal-hal yang lain. Tapi fokusnya udah lain. Petrus fokusnya sekarang di tengah badai, Tuhan biar badai ini segera berlalu. Enggak. Saya mau mengalami Tuhan di tengah badai. And then you know what? Benar begitu dia mengalami Tuhan selamatkan. Dikatakan apa? Ada gak sih sini? Oh ya ini dia. Begitu keduanya naik ke perahu, lihat apa yang terjadi. Stop saudara badai. So badai itu, kalau Tuhan itu begitu berkuasa saudara, jangan takut sama badai karena apa? Tuhan itu mampu. Tapi Tuhan itu membuat kita ini mau membangun iman kita. Dalam arti apa? Nanti kita akan pelajari ya. Sebenarnya saya udah mau selesai. Ya terus mereka apa? Badai ini yang kedua ini dipakai.
What did you learn from your storm? Jangan pokoknya puji Tuhan, yang penting gue udah nggak utang lagi sekarang, udah puji Tuhan. Terus kamu mengalami Tuhan gimana? Pokoknya Tuhan baik dah, pokoknya utang hilang, udah. Kamu lebih mengalami Tuhan, lebih spend time sama Tuhan, dengar Tuhan? Enggak, sama aja. Pokoknya yang penting Tuhan udah jawab. Puji Tuhan. Tuhan setia dengan janji Tuhan. Lah ini iman untuk apa? Untuk things, saudara-saudara. Petrus, sekarang iman untuk apa? Untuk mengalami dan mengenal Tuhan lebih lagi. Ini luar biasa. Amin. Oh, tadi saya lupa. Ini, akhirnya apa? Badai itu menunjukkan sungguh Tuhan adalah anak Allah. Sungguh Yesus engkau adalah anak Allah. Sekali rupanya nggak cukup, saudara. Sekali kemarin, wah siapa ini? Yang kedua yakin. Karena kita kalau 20 kali baru yakin itu bebal, saudara. Come on, kita harus convince. Iman karena apa? Kita sangat yakin bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu seperti yang dia katakan dia itu siapa. Dan dia itu setia akan janji-janjinya. Amin. Boleh saya minta pemain musik pada naik? Korabasa kaya ramasa. Petrus dikatakan demikian. Petrus, kau, terjemahannya, kau ini kurang percaya. Mengapa kau ragu-ragu kepadaku? Saat kita itu punya bimbang, punya kekhawatiran. Itu sebenarnya apa sih? Kita gak yakin Tuhan itu seperti yang dia katakan. Kita gak yakin janji Tuhan itu ya dan amin. Go see your past storms. Lihat apakah Tuhan sudah setia atau belum. Kalau Anda mungkin belum mengalami storm yang seperti itu, buka Alkitab, saudara. Lihat kehidupan heroes of faith di dalam Alkitab. Supaya Anda bisa mendapat impartasi, saudara-saudara. Karena apa? Kenapa iman itu penting? Karena faith is the foundation of relationship, saudara-saudara. Faith, yes, faith is the currency of heaven. Anda bisa mendapatkan sesuatu dengan faith. Tapi sekarang, faith itu penting karena apa? Dengan punya iman, Anda bisa lebih mendekat kepada Tuhan. Coba bayangkan Anda menikah dengan seseorang yang setiap hari Anda curiga. Dia pergi kemana ya? Pakai tracker, pakai apa segala macam. Nggak bisa. Relationship itu intinya, dasarnya adalah iman, saudara. Artinya apa? Percaya, convince that this person yang kamu akan menikahi atau kamu sekarang sudah nikahi itu a person yang who they are, yang you love. Amen. Nah jadi ini, let me close with this one. The destination on the journey of faith is a bonus. Destination, tujuan. Kita perjalanan iman saat kita ini berakhir dari dunia ini apa? Kita bersama Bapa di surga, amin. Kita nggak lagi masuk ke dalam neraka, kita nggak dihukum, tapi kita dikasihi dan kita masuk surga dan bisa mengalami kehidupan kekal bersama Dia. Anda tahu nggak? Kehidupan kekal itu bonus. Yang utama apa? The one who is with you in the journey is your ultimate reward. Siapa dia itu? Dia itu adalah intinya, saudara-saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Bapa di surga, aku mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu buat pagi ini Tuhan. Aku berdoa Bapa, syukarabasa, siapa yang merasa firman ini buat engkau dan engkau ingin membuat komitmen yang baru, angkat tanganmu tinggi-tinggi, gak ada yang malu. Korabasokaya ramasa. Oh Tuhan, kau lihat Tuhan, hati yang terbuka, tangan yang terangkat yang berkata, Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami ini ada yang sudah stop Tuhan. Aku berdoa untuk yang stop, mandek secara iman sekarang, saat ini akan maju lagi, akan berkata, yes, saya gak give up. Saya bertobat, saya dengan iman melangkah lagi. Oh karabasokaya ramasakaya. Kalau kita ini setiap kali dalam perjalanan di dalam iman, kita ini fokusnya kepada berkat, kepada breakthrough, bukan Tuhan. Tuhan ampuni kami Tuhan.
Oh Tuhan, biar Tuhan, aku berdoa setiap umat-Mu diberikan revelation. Betapa indahnya, betapa luar biasanya Engkau, dan betapa berharganya hubungan kami dengan Engkau. Tuhan, biar umat-Mu pulang pagi hari ini dengan berkat daripada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, mereka pulang bersama Tuhan dan mereka bergaul erat, intim bersama Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu segala pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau jawab. Engkau secara mujizat Tuhan, Engkau jawab dengan kuat kuasa-Mu. Biar badai reda, tapi mereka mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar mereka tahu panggilan. Di dalam nama Yesus, umat yang percaya katakan amin.